Pada suatu malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya, aku duduk di ruang tamu, menunggu istriku pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan dia belum juga kembali. Ini bukan kali pertama dia pulang terlambat, tapi entah kenapa malam itu ada perasaan yang berbeda dalam diriku. Ada kegelisahan yang sulit kujelaskan, seakan ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang mengusik perasaanku. Istriku, Dian, adalah wanita yang kuanggap sebagai belahan jiwaku. Kami telah menikah selama 5 tahun, dan meskipun hidup kami dipenuhi oleh rutinitas yang sibuk, aku merasa hubungan kami cukup kuat. Kami saling memahami, berbagi banyak hal, dan merayakan kebahagiaan bersama. Namun, akhir-akhir ini, ada yang berubah. Dian semakin sering pulang larut, bahkan lebih sering dari biasanya. Setiap kali aku bertanya tentang pekerjaannya, jawabannya selalu sama, banyak tugas, banyak hal yang harus diselesaikan. Aku mencoba untuk bersabar, untuk mengerti, namun sesuatu di dalam diriku mulai meragukan segalanya. Pada malam itu, aku memutuskan untuk menunggunya di ruang tamu, seperti biasanya. Aku mencoba untuk menikmati secangkir kopi yang terasa lebih pahit dari biasanya. Hujan mulai turun, dan suara tetesan air yang membentur jendela seolah menjadi irama yang menghantui pikiranku. Aku tak tahu mengapa, tapi hatiku merasa berat. Tiba-tiba, pintu depan terbuka pelan, dan Dian masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat letih, dan seolah ada sesuatu yang berbeda darinya. Ia tersenyum lelah dan mencoba bersikap biasa, tapi aku bisa merasakan ada yang tidak beres. Ia buru-buru menuju kamar tanpa berbicara banyak, dan itu semakin menguatkan firasatku. Aku mengikutinya ke kamar, berdiri di pintu sambil memperhatikannya yang sedang mengganti pakaian. Tanpa melihatku, ia berkata dengan suara yang agak terdengar gelisah, "Aku lelah, biarkan aku istirahat." Namun aku tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan yang semakin mengganggu. "Ada yang ingin kau ceritakan padaku, Dian?" Tanyaku dengan suara pelan, tapi penuh dengan keresahan. Dian berhenti sejenak, menatapku dari kaca cermin dengan tatapan yang sulit kutebak. Ia tidak langsung menjawab, hanya diam dalam keheningan yang menegangkan. Aku tahu, saat itu, ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku bisa melihatnya di matanya, di setiap gerakan tubuhnya yang canggung, seolah ia sedang memikirkan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia menghela napas panjang dan berkata dengan suara yang hampir berbisik, aku ingin minta maaf, aku tahu aku telah menjauh darimu." "Menjauh dariku? Apa maksudmu?" tanyaku, mencoba untuk tetap tenang meski hatiku mulai berdebar. Ia menunduk, dan kemudian mengangkat wajahnya untuk menatapku, tetapi kali ini ada keraguan yang jelas terlihat di matanya. "Ada yang terjadi di luar sana. Di tempat kerjaku, ada hubungan yang tak seharusnya terjadi. Aku dan Pak Arif, kepala sekolah, terlibat lebih dari sekadar hubungan profesional. Aku sudah mencoba untuk menghindarinya, tapi hati ini sulit dikendalikan." Jantungku berhenti sejenak. Namanya Pak Arif, kepala sekolah di tempat Dian bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Sosok yang selalu tampak tegas, profesional, dan dihormati oleh banyak orang. Aku selalu menganggapnya sebagai sosok yang ideal, yang tak pernah kubayangkan bisa terlibat dalam hal seperti ini. Namun kini, di depan mataku, Dian mengakui semuanya. Jadi, selama ini, suaraku serak. Aku tak mampu melanjutkan kalimat itu. Air mata mulai menggenang di mataku, tetapi aku berusaha menahannya, berusaha mempertahankan wibawa yang seolah sudah rapuh. Dian mendekat, mencoba meraih tanganku, namun aku menghindar. Aku tahu ini sangat menyakitkan, dan aku sangat menyesal. Ini bukan hanya salahmu, tapi juga kesalahanku. Aku tak tahu bagaimana harus mulai memperbaikinya. "Apa yang terjadi, Dian? Kenapa ini bisa terjadi?" tanyaku, suaraku gemetar, mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan itu. Seiring berjalannya waktu, kita semakin terpisah oleh pekerjaan dan waktu. Aku merasa kesepian, merasa tak dipahami. Dan Pak Arif, dia selalu ada untuk mendengarkan, selalu mendukungku dalam pekerjaan. Aku tahu ini salah, aku tahu ini pengkhianatan, tapi hati ini seperti tak bisa ditahan lagi. Aku terdiam, merasakan patah hati yang lebih dalam dari yang pernah kurasakan sebelumnya. Aku mengenal istriku, aku tahu betapa berharganya dia bagiku.
Namun kenyataan ini membuatku merasa seperti hidupku runtuh perlahan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya berdiri di sana, mencoba menerima kenyataan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu, dan akhirnya aku berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Apa yang kita lakukan sekarang, Dian? Bisakah kita memperbaiki semuanya? Ia terdiam, dan jawabannya menggantung di udara. Aku ingin memperbaikinya, tapi aku tahu itu tidak akan mudah. Aku tahu aku telah mengkhianatimu, dan aku tahu kepercayaan kita sudah retak. Aku merasakan kebingungan yang mendalam. Aku mencintainya, lebih dari apapun, tetapi ada rasa yang lebih dalam dari sekadar cinta, rasa terluka yang tak bisa segera disembuhkan. Pada saat itu, aku tahu bahwa perjalanan kami tidak akan pernah sama lagi. Mungkin kita bisa mencoba memperbaiki, atau mungkin jalan kami sudah berbeda. Aku berpaling darinya, menuju jendela kamar yang terbuka, memandang hujan yang semakin deras. Air mata yang kutahan mulai jatuh, menyatu dengan tetesan hujan di luar sana, menghapus jejak-jejak kebahagiaan yang pernah ada.